atau mempunyai utang. Nah, maka kita sebagai manusia ini yang tidak terlepas dari yang namanya lupa atau kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ya, jadi tujuan, adapun pertanyaan saya, yaitu kira-kira apa ganjaran eh, yang kita dapatkan ketika kita sudah bersumpah lantas kita langgar. Jadi ganjaran apa yang kita dapatkan ketika kita sudah bersumpah kita langgar sumpah tersebut. Mungkin sudah jelas jelas di suaraku moderator. Iya, jelas, jelas. Nih. Tapi Eh, bisa deh. kemudian yang kedua, eh, pertanyaan saya kan sebaik-baik sumpah itu atas nama Allah ya. Sebaik-baik sumpah itu adalah bersumpah atas nama Allah. Kemudian kalau kita lihat di Al-Quran di pembahasan juga ini, eh, Allah itu banyak bersumpah atas nama waktu, misalnya wadduha, apa namanya? Iya. Kemudian wal fajar, dia bersumpah demi eh, pagi ya, subuh. Kemudian banyak contoh dalam Al-Quran, termasuk di sini juga di apa namanya, dia juga bersumpah tentang hari kiamat. Jadi pertanyaan saya yang kedua, eh, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala ini bersumpah, apa namanya, lain bersumpah dengan nama lain, kenapa bukan namanya sendiri? Padahal kan Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik sumpah itu dengan menyebut nama Allah. Atas nama Allah kita bersumpah. As- Mungkin bisa dipahami. Saya akhir dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, selanjutnya bagi teman-teman mungkin masih ada yang ingin bertanya, silakan. Atau mungkin kepada pemakalah ini langsung merespon sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman. Bagaimana Kak Zainal? Eh, Ya, Mungkin baik. Terima kasih atas tanggapannya dari para teman-teman semua. Dari pertama tadi dari Ustadz Hikmawan Ali Sakti yang mengatakan bahwa apa itu tentang rukun aksam. Jadi eh, rukun dari aksam itu setidaknya memang yang kita bahas itu ada beberapa ya. Ada tadi kita bahas tentang adat kosam, kemudian muksambi dan muksam alaih. Eh, kemudian yang jadi tadi pertanyaannya adalah apakah unsur-unsur itu harus terpenuhi sehingga apa namanya bisa dikatakan suatu kasam kosam ya begitu mungkin kurang lebih ya. Jadi pertanyaannya apakah semua unsur eh, kosam itu harus ada sehingga dia dikatakan suatu kosam ya mungkin begitu ya Ustaz Ya, Ali. biasa kan kalau apa ya, biasa kan kalau kita kembali ke majas kan ada biasa kan terkadang Allah membuang ada tasbihnya itu kayak langsung itu ya, ada kayak menghilangkan satu-satu salah satu rukunnya lah itu. Nah, Iya. apakah itu berlaku juga dalam kosam? Ataukah harus terpenuhi itu empat empat rukun tersebut baru bisa dikatakan kosam? Eh, sebenarnya kosam itu
biasa ada terbuang, tapi apa namanya itu tetap tetap dalam kata kategori suatu qasamul Quran seperti tadi di ayat yang kita jelaskan itu latubulawunna, itu dalam ayat di atas ayat apa namanya dalam ayat aslinya itu sebenarnya tulisannya di situ latubulawunna fi amwalikum. Kita bisa lihat di makalah di qasam yang di dalamnya itu ada huruf lam, ada yang dibuang sebenarnya. Jadi latubulawunna fi amwalikum wa anfusikum. Jadi dalam ayat itu sebenarnya fi'il qasam dan muqsam bihnya itu tidak disebutkan, tidak disebutkan. Jadi dalam ayat itu fi'il qasam dan muqsam bihnya tidak disebutkan. Jadi sebenarnya kalimat sempurnanya apa namanya? Kalimat sempurnanya itu wallahu latubulawunna fi amwalikum wa anfusikum, yaitu demi Allah, karena sebenarnya di apa namanya eh, eh, maksud dari ayat itu sebenarnya ada sumpah yang mengatasnamakan Allah, yaitu wallahu latubulawunna fi amwalikum, yaitu artinya demi Allah sesungguhnya kamu akan betul-betul akan diuji dengan nah, seterusnya itu. Jadi latubulawunna sebenarnya itu apa namanya sebelumnya itu ada eh, wallah apa ya wallahi latubulawunna, wallahi maaf Ustaz. Terima kasih atas ininya. Sama apa namanya huruf huruf kosong dijar setelahnya itu. Majrur, majrur ya. Jadi wallahi latubulawunna. Wallahi latubulawunna. Jadi ada yang dibuang. Jadi apa namanya kalau ada yang dibuang itu tidak tidak berarti bahwa itu bukan satu kosam. Mungkin begitu jawaban singkatnya Ustaz Mawan. Ya. Jadi kadang ada yang dibuang fiil kosamnya atau muksambihnya tidak disebutkan. Bagaimana perkembangan? Ya, mungkin bisa lanjut dulu. Ya, oke, bisa, bisa. Ya, kemudian yang kedua dari Ustaz Safdal tadi bertanya apa ganjaran yang didapatkan ketika melanggar suatu sumpah. Jadi sumpah itu memang kalau kita apa namanya melihat dari pertanyaan Ustadz Afdal ini sebenarnya mengarah tentang sumpah tentang janji ya. Artinya kalau bersumpah tentang satu janji, kayak utang tadi itu sudah bersumpah berjanji mungkin mau membayar, tiba-tiba dia ingkar, itu apa namanya? Apa ganjarannya? Jadi kalau hal-hal sumpah seperti itu yang bersifatnya janji itu ada di Al-Qur'an kalau tidak salah ya, di surah Al-Maidah. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Kita bisa lihat terjemahnya. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah kamu yang tidak disengaja untuk bersumpah, tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, yaitu denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang bisa kamu berikan kepada keluarga kamu. Jadi 10 orang miskin dari makanan yang biasa kita berikan kepada keluarga, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Jadi kalau bertanya apa namanya, apa ganjarannya, apa konsekuensinya mungkin seperti itu. Di luar dari apakah dia akan kualat atau tidak atau disambar petir itu lain lagi persoalannya. Yang jelas kalau kita mau mengaju apa konsekuensinya mungkin seperti itu. Tapi pasti dari orang yang melanggar hal seperti itu akan dapat juga efek sunnatullah ya, efek apa namanya
feedback dari kelakuan itu. Jadi di luar apakah itu melanggar atau hal-hal buruk itu pasti ada feedbacknya. Tapi kalau kita bertanya apa namanya apa yang harus di hukumannya atau dari pelanggaran itu menurut Al-Quran seperti itu dalam surah Al-Maidah tadi. Kemudian masih ada tadi dari Ustaz Safdal itu, mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan eh, makhluknya ya apa namanya? Eh bersumpah dengan Iya, menciptakan ya. kayak lau yaumil kiamah, dia bersumpah tentang hari kiamat, Iya. Jadi waktu wal wal asr. Iya. ya. Jadi apa namanya? Eh, apa yang dijadikan alat untuk suatu sumpah itu berarti sesuatu itu memiliki sesuatu yang luar biasa sebenarnya, mempunyai hakikat yang luar biasa seperti wasyamsi apa namanya matahari itu sebenarnya di situ banyak sesuatu atau hal-hal yang bisa menjadi penggugah keimanan kita karena tadi di makalah sudah dijelaskan bahwa makhluk-makhluk yang dijadikan objek persumpahan dalam Al-Quran itu memiliki salah satu ayat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala karena ada orang yang misalkan ditanya beriman kepada Allah itu perasaannya biasa-biasa saja. Tapi ketika melihat gunung yang indah, terus melihat tumbuh-tumbuhan yang hijau di sekitarnya, melihat ombak yang begitu besar, itu malah hatinya menjadi tergugah. Jadi makanya Allah ingin menyebutkan itu bahwa itu adalah ciptaan saya dengan memasukkan bahwa demi misalkan matahari, demi bintang. Karena kalau kita lihat banyak orang yang menjadi kuat keimanannya, kan salah satu dari tujuan Aksam itu untuk memperkuat atau membenarkan Al-Quran. Itu malah ada orang yang keimanannya itu sangat kuat melalui hal-hal tersebut. Setelah meneliti bintang mungkin, setelah meneliti apa namanya tentang astronomi dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Jadi kenapa Allah menggunakan itu? Salah satunya adalah karena ada orang yang baru bisa merasakan tentang kekuasaan Allah itu melalui hal-hal seperti itu. Kalau langsung wallahi, nah itu masih mengambang. Wah, demi Allah ini bagaimana nih? Kalau orang ateis itu otomatis dia akan ngambang aja pikirannya. Apa ini Allah bagaimana? Tapi kalau disuruh apa namanya eh, melihat ciptaannya yang sangat luar biasa, itu biasa lebih tergugah di situ. Mungkin seperti itu, Ustaz, kurang lebihnya ya. Syukron Sas. Syukron. Iya, iya. Oke sih. Baik, selanjutnya mungkin bagi teman-teman yang ada yang bertanya, kami masih membuka untuk sesi tanya jawab. Bagaimana gampang? Dan apa? Mungkin masih ada tanggapan Pak. Maaf, maaf baru bisa gabung. Oh, mungkin dari saya Pak ingin sedikit bertanya. Ustaz gampang kayaknya nih mau bertanya. Oh, gampang. Oh ya, jadi silakan Ustaz. Sementara belum. Oh, belum. Saya Yusril tadi, saya Yusril. Sudah Iya, mau. iya. Baik, tadi seperti dijelaskan dalam faedah konten dalam Al-Quran, intinya di situ dijelaskan eh, bagaimana penderitaan itu diberitakan untuk memperkuat pada orang-orang. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, terdapat juga dalam Quran, eh, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fiih." Nah,
Sehingga dalam kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, bagaimana bisa muncul dalam Al-Quran huruf-huruf kosam ini? Apakah pada awalnya Al-Quran ini masih diragukan atau bagaimana? Ustaz? Ya, Ustaz, mungkin bisa dipahami. Bisa bilang lagi, Ustaz, putus-putus suaranya. Oh, ya. Intinya Ustaz, adanya huruf kosam dalam Al-Quran ini, apakah orang-orang terdahulu masih meragukan munculnya Al-Quran? Bukannya kalau dijelaskan dalam Al-Quran, Zalikal kitabul la raiba fihi, tidak ada ragu di dalamnya. Mungkin dipahami Ustaz? Oh iya, ya. Jadi terima kasih tanggapannya dari Bapak Yusril. Eh, apa namanya? Kenapa ada mesti kosam yang bertujuan untuk menguatkan apa namanya? Menguatkan kebenaran Al-Quran, padahal di Al-Baqarah itu sudah disebutkan la raiba fi, tidak ada keraguan. Ya, jadi kosam ini itu memang diperuntukkan bagi orang-orang yang kurang yakin. Jadi ayat kedua itu memang penjelasan tentang bagaimana isi kandungan Al-Quran itu. Tapi apa namanya, untuk menyampaikan secara kolektif Al-Quran keseluruhan itu butuh pembuktian. Sama dengan mungkin kalau kita bilang ini HP ini bagus sekali nih, itu adalah suatu teks ucapan HP ini bagus sekali, tidak ada keraguan. Tetapi apakah orang-orang dengan sekedar berucap seperti itu bisa menerima bahwa HP itu betul-betul bagus? Saya rasa ada orang yang bisa menerima itu. Misalkan orang yang saya yang bilang ini HP bagus sekali. Bagi keluarga saya yang percaya sama saya, itu tidak bertanya-tanya, oh ya bagus memang itu. Karena mungkin dia lihat saya yang ada orang yang mengucapkan itu dan dia percaya sama orang itu. Tapi bagi orang yang belum pernah ketemu, belum pernah apa namanya, belum pernah ngobrol bersama, terus kita bilang ini HP bagus sekali nih, maka otomatis orang tersebut itu akan bertanya-tanya kan apa yang bagus, makanya itulah dibutuhkan fungsi itu. Jadi kita bisa lihat dari kesimpulan makalah ini disebutkan bahwa memang bangsa Arab pada masa itu adalah masyarakat yang menganut paham keagamaan dalam tingkat yang sangat amat rendah, masih percaya pada alam sekitar yang memiliki kekuatan gaib melebihi kekuatan manusia. Dalam kondisi ini, Al-Quran datang dan dengan membawa misi-misi dan pesan-pesan ilahiyah yang berisi penegasan. Jadi sebenarnya Al-Quran itu memang sudah tidak ada keraguan, tetapi itu masih butuh penjelasan-penjelasan untuk orang yang masih kurang yakin. Nah, jadi pertanyaan tadi, sesuai ini ditulis kembali ya, mengapa harus ada qasam dalam Al-Quran sedangkan Allah sudah berfirman la raiba fi. Ya, jadi seperti tadi, la raiba fi itu memang kayak itu tadi contohnya, kalau ada misalkan ada orang yang mengatakan bahwa ini barang ini HP ini bagus sekali dan memang itu HP bagus mentong nih, tidak ada bilang tidak bagus, bagus mentong itu HP, la raiba fi itu HP. Tapi bagi apa namanya, orang-orang itu tidak semua bisa menerima tentang penjelasan itu, tentang masih ragu-ragu, ada yang ragu-ragu. Makanya butuh kosam untuk meyakinkan orang-orang. Jadi ketika orang ragu itu tidak apa namanya, tidak secara langsung merusak dari kualitas Al-Quran itu sendiri. Jadi kosam itu sebenarnya diperuntukkan untuk orang-orang yang butuh penguat. Jadi kalau ada mila raiba fi, itu sebenarnya pernyataan untuk Al-Quran bahwa Al-Quran itu betul-betul tidak diragukan lagi. Tapi pernyataan itu butuh perangkat-perangkat pendukung supaya orang betul-betul yakin dengan Al-Quran. Jadi tidak bisa dikunci bahwa
karena ada min dzalikal kitabul la raiba fi, tidak diragukan, kemudian selanjutnya itu kita tidak di Al-Qur'an itu tidak butuh lagi aqsam. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa langsung menerima itu kebenaran. Mungkin seperti itu Ustaz Yusril, kurang lebihnya. Terima kasih untuk teman-teman. Mungkin masih ada yang ingin menanggapi, ingin memberi pertanyaan. Bisa. Oh iya, gampang. Dipersilakan. Mungkin suara saya jelas nih? Ya, jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih. Mungkin sedikit tambahan ya. Ya, tadi jawaban dari Ustadz Zainal sudah bagus tentang pertanyaan yang terakhir. Kenapa masih ada kosam itu kan udah jelas itu kebenaran Al-Quran. Mungkin jawaban dari sisi lain mungkin bisa dijawab bahwa Al-Quran ini kan turun dengan bahasa Arab ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Dan ayat yang lain bahwa Al-Quran dengan bahasa Arab. Jadi otomatis uslubnya itu akan menyesuaikan apa yang terjadi di kalangan orang Arab. Jadi termasuk kosam. Sebelumnya pekan lalu amsal ya, termasuk amsal itu kan termasuk uslub bahasa Arab. Jadi otomatis ya tidak akan bisa dipisahkan antara apa namanya Al-Quran dengan uslub bahasa Arab itu sendiri. Ya. Bisa juga ditanya juga kenapa juga mesti ada amsal Quran, kenapa nggak langsung intinya mau apa? Kan Al-Quran nggak ada keraguan. Justru itu karena inilah Al-Quran kan berbahasa Arab, jadi seperti itu termasuk taukid. Ya taukid itu kan penguat. Kenapa ada innallaha nggak Allah saja? Ya mungkin bisa timbul lagi pertanyaan seperti itu. Bukannya Quran itu sudah jelas ya kebenarannya. Jadi sekali lagi mungkin bisa jadi tambahan ya karena ini Al-Quran dengan bahasa Arab. Ya inilah uslub bahasa Arab sehari-hari yaitu adalah kaum yang diturunkan berdasarkan Al-Quran ya. Jadi sekali lagi semua hal-hal yang berkaitan dengan uslub eh, Arabi atau Arabia asalib Arabia ya tentu saja ada dalam Al-Quran ya dari sisi balaghah maupun dari sisi yang lainnya. Mungkin itu sebagai penguat. Saya kira itu. Terima kasih. Nanti gampang telah menguatkan jawaban-jawaban atas pertanyaan ditanyakan. Mungkin masih ada teman-teman yang lain yang ingin memberikan saran, tanggapan, atau pertanyaan. Gimana apabila kata mungkin tidak ada ya. Baik, mungkin tidak ada pertanyaan dari teman-teman. Itu selanjutnya kami serahkan kembali kepada dosen pengampu kita, Dr. Muhammad Ilham dari MDI, untuk memberikan arahan. Ada mungkin closing statement dari Zainal, ada Oh, kendala, harapan, kesimpulan, atau curhat, atau apalah masalah ketika menghadapi kosong ini. Ya, 1-2 menit silakan. Closing statement, silakan. Ya, ya terima kasih Ustaz atas arahan yang diberikan. Jadi dari apa yang kita bahas ini tadi tentang Qasam Al-Quran, bisa kita ngambil kesimpulan bahwa Al-Quran itu memang suatu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada keraguan lagi di dalamnya, dengan diperkaya istilah-istilah dalam Al-Quran, ulumul Quran, dan itu semua bisa kita ambil pelajaran tentang bagaimana meyakini tentang kebenaran Al-Quran sendiri. Tentang Aqsam ini, itu setelah setelah kami membuat makalah ini, itu betul-betul merasa bahwa ternyata Al-Quran itu
bercabang-cabang sekali ilmu yang ada terkandung dalam Al-Quran. Aksam itu sendiri banyak sekali cabang-cabangnya. Dari rukun-rukunnya ada, terus jenis-jenisnya, dari jenis-jenis itu ada lagi jenis-jenisnya. Dan itu betul-betul kalau kita mau pelajari itu dari Aksam sendiri, itu banyak sekali. Orang bisa, bahkan ada yang sampai jadi doktor itu karena membahas satu huruf Aksam saja itu. Itu berarti bahwa Al-Quran memang itu lautan ilmu pengetahuan. Dan mudah-mudahan kita di sini ini bisa termotivasi terus untuk menggali Al-Quran melalui dari kajian-kajian ulumul Quran yang kita bahas dari awal sampai sekarang ini. Jadi intinya closing statement-nya adalah mudah-mudahan apa yang kita bahas ini tentang sedikit tentang ulumul Quran ini bisa memotivasi kita untuk terus belajar sehingga kita semakin hari semakin bisa memahami Al-Quran. Ya, mungkin ini saja, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, saya mau tingkatkan sedikit semangat para ustadz ini. Coba dengan menjawab di kolom chat ini. Ya, ada yang saya tulis di kolom chat itu. Ya, berapa orang ini? 7 orang. Saya berikan kesempatan masing-masing satu kali, satu orang satu kali. Ustaz Afwas, Ustaz Hikman, Afdal. Oke. Karena kita S2 pasti sudah pelajari sebelumnya tentang kosam. Kecuali mungkin ada di antara kita mungkin bukan dari jurusan tafsir ya, tapi mungkin ada pemahamannya sebelumnya tentang kosam. Elf juga itu dalam bahasa Arab artinya sumpah. Yamin tadi juga disampaikan dan 3 kata ini semua sudah disebut dalam makalah juga artinya sumpah. Oke. Saya tingkatkan semangat Bapak-bapak Ustaz semua ini bahwa tidak ada itu kata sinonim dalam Al-Quran. Tidak ada. Ya, pasti semua ada bedanya. Sofa beda dengan bangku, bangku beda dengan kursi, kursi beda dengan sofa bed. Ya, padahal sama-sama apa? Sama-sama tempat duduk kan? Oke, oke. Kalau begitu, kalau begitu, 3 makna ini silahkan dijawab. Oke, apa kira-kira bedanya masing-masing? Oke, siapa mau duluan? Ustaz Gampang mau duluan? Berikan pencerahan sama teman-temannya. Oke, kira-kira apa bedanya ini? Ya kan? Oke, sama-sama sumpah. Tapi kalau begitu, apa konotasi bedanya? Penekanannya di dalam Al-Quran, 3 istilah ini. eh, Ada yang bisa mulai? Ustaz Gampang dulu, karena mungkin dia yang paling gampang menjawab. Ya, kalau ada ditanyakan nih, Ustaz Gampang ini paling gampang jawabannya ini pasti. Ya. Atau Ustaz Zainal, Ustaz Hikmawan, Ustaz Afwas, Ustaz Yusri, Afdal dan Guntur. Ada yang bantu teman-temannya. Kira-kira apa bedanya itu? Apa bedanya di 3 tem? Ya, atau tidak ada bedanya? Kalau tidak ada bedanya berarti salah. Itu S1 itu kalau tidak ada bedanya. Kalau kita di pasca lebih dalam lagi kajian kita, apa kira-kira bedanya? Coba ada yang bisa jawab? Nah, sebentar saya kasih petunjuk. Sebentar saya kasih petunjuk. Atau sebentar kita lihat contoh-contohnya dalam Al-Quran. Tapi ada dulu yang bisa jawab. Abdul mungkin ketua kelas? Oke. Tidak ada. 1, 2, 3. Oke. Kalau begitu, kalau tidak ada, saya berikan clue. Clue. Untuk lihat 3 perbedaan ini, oke, pasti kita sudah punya mushaf semua, ya kan? Atau ada beberapa ayat yang singgah di otak kita. Oke. Saya berikan langkah pertama. Langkah pertama adalah kumpulkan ayat-ayat tentang qasam, hilf, dengan yamin ini dalam Al-Quran. Ya, coba kalau ada kertasnya silahkan ditulis di kertas. Kalau ada dalam bentuk laptop silahkan diketik dalam bentuk Word. Oke, saya berikan waktu sekitar 5-10 menit. Ya, kita ini belum tujuan jam 11 ini, masih panjang kita ini sampai jam 12. Kita banyak praktek sekarang. Kemarin teori-teori dan sebagainya, dan kemarin juga harus kita bedakan juga apa kajian S1, apa kajian di pasca sarjana, supaya lebih dalam ini.
Ya kalau sama Ji ini seperti Ustaz Abdal, Ustaz Afwad, sama Ji dulu waktu semester 1 di S1 kosam pelajari Tonji juga. Anda bayar SPP mahal-mahal, masa sama jadi pemahaman kita? Apa bedanya, ya kan? Oke, kalau begitu kita gali lagi. Caranya adalah yang pertama, lihatlah ayat-ayat kosam, kata kosam dalam Al-Quran, kata hilf, misalkan yahlifuna dalam Al-Quran, dan yamin, itu tadi, ya kan? Fi aimanikum. Oke. Dan seterusnya, coba lihat, kumpulkan ayat tersebut, kosam berapa kali, hilf berapa kali, yamin berapa kali, kemudian lihat konotasi pemaknaan dari tiga atau penggunaan dari tiga kata ini. 5 menit, 10 menit, sudah cukup kira-kira ini? Ya, kita berikan waktu 5 menit, 10 menit. Dan supaya ada bukti, kita mau hasil pekerjaan dari Pak Ustaz ini, coba. Oke, coba eh, foto atau kirim filenya di grup. Baru kita lihat. Apakah betul-betul Pak Ustaz ini melakukan instruksi kita. Baru tahap pertama ini. Tahap pertama, kumpulkan dulu ayatnya. Tahap kedua, sebentar kita kasih lagi. Apa tahap kedua? Ini sudah kita akan pelajari bagaimana cara kerja orang tafsir dalam memahami Al-Quran. Cara kerja pertama itu berbicara tentang Al-Quran. Ya, kita kumpulkan dulu ayat Al-Quran. Adapun nanti makna bahasa, oke, itu. Oke, ataupun sejarah, bagaimana penggunaannya tadi, yamin, mengangkat tangan kanan. Oke, itu pada masa jahiliyah memang begitu. Tetapi sebelum kita bicara tentang yang lain-lain, coba kita lihat. Biarkan Al-Quran menjelaskan dirinya sendiri. Al-Quran sudah menggunakan kata kasam, menggunakan kata hil, menggunakan kata yamin. Silakan. Bagaimana makna maunya Al-Quran tentang tiga kata ini? Oke, waktu dimulai 5 sampai 10 menit dari sekarang. Oke. Coba. Oke, silakan. Dikumpulkan ayatnya. Sedikit Ustaz. Ya, silakan, silakan. Sudah ada dikirim di grup atau Anu Ustaz. sekedar bertanya? Ya. Silakan. Kenapa Hikmawan? Ustaz Hikmawan, Eh, kenapa? Ustaz, sebenarnya tadi Hmm. sempat ini apa kayak baca tadi mengenai anu tentang apa tadi Ustaz hilf itu kan kalau hilf kalau nggak salah Ustaz kayak dia semacam apa istilahnya kayak ya apa wayakhlifuna kayak misalnya itu Ustaz. Karena ada baca Hmm. buku ini mengenai contoh-contoh wayakhlifuna kan kalau kalau kasam itu Ustaz kayak lebih apa ya istilahnya kayak tidak ada nih kayak tidak mungkin berdusta karena itu langsung Allah kalau ini saya baca anu, Ustaz, saya baca dari kayak anunya Ustaz. Kayak langsung nih Allah ini yang anu kan tidak ada nih konotasinya untuk tidak ada tidak mungkin mau berdusta kalau misalnya kayak yahlifuna misalnya kayak al-hilf tadi itu kayak ada konotasinya kayak bisa bisa jadi bohong kini orang bohong kini yang bersumpah Ustaz. Mungkin ada gambaran sedikit Ustaz. Apakah mungkin seperti itu atau bagaimana Ustaz? Hampir, tetapi ada beberapa item yang perlu nanti diperbaiki. Iya Oke, Ustaz. makanya caranya bukan hanya cari satu ayat kasam, satu ayat tentang yahlifuna atau wayahlifuna, atau satu ayat tentang yamin, tetapi lihat dulu paling bagus itu kalau dikumpulkan semua. Oke, kalau sudah 90% ya sudah lumayan lah mewakili mungkin. Kemudian lihat itu bagaimana penggunaan tiga kata itu dalam masing-masing kategori yang Anda kumpulkan. Lihat dulu. Lihat dulu.
Jadi sekarang Pak Ustadz semua ini bagaikan semua peneliti. Oke. Buku-buku pasti merujuk kepada Al-Quran. Oke. Jadi Ustaz Hikmawan, bagusnya itu jangan Anda melihat dulu buku. Karena penulis buku melihat Al-Quran. Kalau Ustaz Hikmawan melihat buku, buku lagi melihat Al-Quran berarti prosesnya dua kali. Ya kan? Sanadnya Anda, sanad keilmuan Anda dua kali. Ke penulis buku lagi ujung-ujungnya melihat Al-Quran. Al-Quran kan ada di tangan kita. Oke, kalau begitu, Ustaz Hikmawan dan teman-teman ini kalau mau juga setaraf dengan penulis buku itu, oke. Kita sama-sama langsung merujuk ke Al-Quran. Sama-sama kita langsung merujuk ke Al-Quran. Berarti kita, tobakat kita dengan penulis buku yang Anda baca, sama-sama peneliti. Ya kan? Oke, sekarang lihat Al-Quran. Kumpulkan ayat-ayat tentang qasam dan hilf dan al-yamin. Oke, silakan. Kumpulkan. Coba. Kita langsung banyak praktek mulai minggu ini dan seterusnya. Kita langsung kumpulkan. Oke, kumpulkan. Sudah ada ayat-ayat yang Anda tulis. Minimal kata kuncinya ya. Kalau ayatnya panjang, minimal ada kata kuncinya beberapa kata. Ya kan? Beberapa kata silakan. Atau ada dalam surah apa? Oke. Sudah ada kata kuncinya. Sudah ya, lumayan itu. Ya kan? Oke. Ya. Ah, tulis kiafas. Tulis kiafas. Kalau begini, lama lagi. Ini screenshot. Tidak mau menulis ini. Hapus. Screenshotkan Ji. Ya, tulis Ki. Kumpulkan ini, kumpulkan. Kalau begini jauh lagi di screen, di roll. Ah, ah. Masing-masing satu contoh satu gimana? Jangan masing-masing satu. Beda. Kumpulkan dulu. Gampang Ji itu. Jangan ingat ini. Ingat ini. Datal yamin wa datal shimal. Ini yamin artinya di sini bukan makna sumpah ini. Baru cara ayat jangan salah puas. Ayam ini juga ayam. Ini kalau ini ayam visitati ayam. Masa ayam lagi masuk yamin ini? Iya kan? Ya, yang langsung bermuara tentang sumpah. Gentara. Iya, iya. Gentara harus tingkatkan lagi nih. Masa al-yamin datal yamin wa datal shimal. Anil yamin wa anil shimal. Ini. Coba hafaz. Apa lagi? Nabatahil. Biar nabatahil kau tak nabatahil falanaj'al. Apa nabatahil ini? Khilfah. Bukan pakai kha yang ada titiknya. Hatifis. Hamas. Ha. Ya. Khilfah. Khilfah itu saya akan kata dari khalifah atau dan seterusnya nih. Perbaiki.
Apa sini? Salto nih, hapus apa ini salto, salah total ini. Hmm. Apa lagi contoh? Baqiya minar riba, minal mayyiti. Tukhrajul hayya minal mayyiti. Tidak ada contohnya benar ini apa sini? Oh, diperbaiki, diperbaiki. Contoh-contohnya diperbaiki. Ah. Oke, sudah ada. Nah, kumpulkan, kumpulkan, tulis, tulis, tulis di kertas, di file Word. Coba dicari-cari ayatnya. Dicari ayatnya. Cari ayatnya. 10 menit, 10 menit. Sisa 8 menit ini. Masih ada waktu. Ya, ya, saya diam saja pengen kalau begitu. Silakan dicari. Langsung di grup. Saya lihat di grup kalau ada kumpulannya apa. Silakan lihat. Oke, kalau misalkan ada 10 ayat, ya minimal Anda kumpulkan 7 8 sudah lumayan itu. Tapi kalau baru satu, konotasinya masih jauh sekali. Kumpulkan. Coba. Oke, silakan cari. Saya diam paling kalau begitu. Siapa tahu terganggu kalau saya celote. Ah,
Oke, sudah bahkan 15 menit lewat ya. Oke. Belum ada belum ada yang kirim. Oke, oke. Atau satu kata saja dulu. Sudah ada satu kata. Se- Oh, Channel sudah mengirim 2 ayat. Oke. Saya mau tanya dulu, apa metode metode kita? Kalau mau kita kumpulkan ayat, metodenya pertama lihat mushaf, masa cari satu persatu. Jadi metode pertama yang paling klasikal sesuai dengan mushaf atau yang kita ketahui, yang kita hafal dan seterusnya satu. Atau ada mungkin menggunakan metode yang lain, menggunakan metode yang lain. Oke, kalau Anda pakai laptop, boleh Anda lihat Maktabah Syamilah, ya. Kalau Anda pakai HP, boleh juga kita lihat aplikasi Android, Quran Android, Quran Android, Quran Android. Coba saya foto, eh, boleh juga. Saya foto di. Oke, saya foto di WA Group itu ada kata-kata Quran itu. Quran for Android. Mungkin beberapa ustadz di sini sudah ada aplikasi itu, for Android. Di situ bisa, selain itu bagus sekali karena satu halaman tampilannya itu mushaf, satu mushaf juga, sesuai dengan mushaf kita. Ya cetakan Madinah lah. Kalau cetakan Toha Putra mungkin beda ya, dan seterusnya. Bisa di situ men-search kata, men-search ayat. Misalkan ditulis Aiman, ditulis waqasamu, ya aqasamu, boleh. Oke. Oke, Ustaz Zainal, 2 ayat dia dapat. Apakah memang cuma 2 ayat? Oke. Ustaz Hikmawan masing-masing 1 ayat. Oke, bagaimana yang lain? Oke, metode saya mau tanya dulu. Yang pertama kirim Ustaz Zainal, apalagi sebagai pemakaian ini. Metode Ustaz Zainal untuk mengumpulkan 3 kata ini bagaimana dulu? Jadi berbicara metode dulu. Jadi sebelum melihat bagaimana hasil, kita dulu lihat dulu proses. Proses itu berarti metode. Metode Ya, apa yang Ustaz Zainal gunakan dalam mengumpulkan 3 kata ini? Metode apa? Ya, pakai Ustaz. Quran Android Ustaz, yang kita kirim itu di Oh, grup pakai itu. kira situ. Oke. Ya, jadi Kemudian kita dari klik ya. situ, Kemudian kita cari kata ya, atau cari ayat. cari kata, cari Cari kata yang kata. dimaksud, kemudian muncul ini semua. Makanya tadi ada yang saya hitung itu dari Yamin itu ada 21 tempat, kemudian Kosam ada 27 tempat, Half itu ada 11 tempat. Tunggu dulu, tunggu dulu. Yamin 21. Ya dulu. Yamin Iya, Ustaz, tapi berarti tapi al-yamin berarti kanan. Cuma tangan kanan ya, ashabul yamin, ashabul shimal. Atau yamin di sini dalam bentuk memang dalam bentuk sumpah. Hmm. Li- masih masih campur-campur Ustaz. Jadi semua yang Masih campur. bersusunan ya, mim itu ya, nun itu terkumpul semua, tapi kalau kita mungkin cek satu persatu, ada yang artinya kanan, ada tapi di antara kumpulan itu ada artinya juga sumpah, seperti di surah Al-Maidah ayat 89 itu artinya sumpah, saya lihat. Oke. Al-Maidah ayat berapa tadi? Ayat Al-Maidah ayat 89 89. Ada kata-kata yamin di situ. ada Ustaz. Coba. Di penggalan ayat itu kan panjang itu yang saya tadi. Aiman, Aiman, ya. Aiman. Kalau nggak salah Aiman Aimanikum. itu ya bima Ya, aqadat dari tumul kitab Aiman. Oke. Aimanikum. Oke, 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 oke. Oke, jadi oke, coba lihat. Kata kunci yang dikasih masuk Ustaz Zainal adalah yamin. Yamin kita tulis di Quran for Android tak? Oke, coba bisa di share screen. Nah, kalau kita tulis di yamin di Android itu banyak sekali yang muncul, banyak yang muncul ya. Nah, tetapi coba lihat. Oke, oke. Yamin, kata yamin ya, ingat ya, yamin ini yamin dalam bentuk mufrad. Oke, oke. Yamin biyaminika. Oke, coba.
Oke. Ya, yang mana termasuk sumpah itu, yang mana bukan? Nah, oke. Kalau begitu kita langsung jawab. Kita langsung dulu share. Misalkan, seperti metode pertama, cari kata. Sebagaimana Ustaz Zainal tadi katakan, oh ada kolom chat ini. Ah, oke. Ustaz Zainal, oh ini, oke. Wal, oke, kecuali ayat pertama ini, wal mukimina, oke. Kalau di sini ditunjukkan, coba, kalau Pak Ustaz lihat ini, natijanya, nataijnya ini 27 kata. 27. Khusus kata al-yamin saja ya, yamin ya. Dikurangi mukimin, oke, berarti 26. Mari kita lihat dari 26 kata ini berapa berapa yang menunjukkan yamin kanan dengan yamin dalam bentuk sumpah. Oke, coba lihat. Oke. Yang pertama, anil yamin wa anis syama'il. Ini bukan. Ini biyaminihi. Oke, bukan. Zatal yamin, yatim maini, bukan. Ini juga dihilangkan ini. Ini wa ma tilka biyaminika juga bukan. Ini juga bukan. Ya. So imin. Ini wa ma malakat. Coba lihat. Ya. Ini boleh nih. Malakat yaminuk atau wama malakat aiman, ya aiman di beberapa dan di bawahnya ayat yang lain. Oke. Ada. Berarti catatan pertama coba lihat ya, tidak sampai 10 kata yamin dalam Al-Qur'an dan sebaliknya yang banyak dalam Al-Qur'an itu kata dalam bentuk jamak, ya, dalam bentuk jamak. Saya misalkan tampilkan ini dalam bentuk jamak. Itu kata-kata aiman saja, aimanukum. Mana kata kuncinya ini? Aimanukum atau aimanikum. Itu 13 kali terulang. Dan ini semuanya dalam bentuk sumpah. Aiman. Kalau dalam bentuk jamaknya, ya. Nah, itu. Lebih banyak lagi kalau aiman tambah hum. Hum. Misalkan ini, aimanihim. Hum atau him. Oke, itu 18 kali. 18 kali. Total semua 31 kali. Total semua 31 kali terulang. Belum lagi tadi hampir 10 kali ya, hampir 40 kali kata sumpah dalam Al-Qur'an. Oke. Setelah kita kumpulkan ini, oke, nanti juga harus dibandingkan dengan kata yahlifuna. Dibandingkan dengan qasam, waqsimu atau la uqsimu, ya, dan seterusnya. Oke. Oke. Apa kesimpulan? Setelah kita mengumpulkan kata yamin dalam Al-Quran. Yang pertama, yamin dalam bentuk mufrad tidak semua menunjukkan sumpah. Ya. Berarti yamin dalam Al-Quran, kalau dalam bentuk mufrad, oke, bisa yamin makna etimologi, yaitu kanan. Dan yamin dalam Al-Quran, kalau dalam bentuk mufrad juga bisa dalam bentuk terminologi, yaitu istilah, sumpah. Jadi begitu. Jadi yamin kalau makna etimologinya ya tangan kanan, ini tangan kanan, ya tangan kanan. Secara terminologi berarti sumpah. Di dalam penggunaan yamin dalam bentuk mufrad, coba lihat dalam Al-Quran, itu bisa menunjukkan etimologi, bisa menunjukkan terminologi. Bisa menunjukkan terminologi tangan kanan, anggota tubuh, bisa juga menunjukkan terminologi yamin artinya sumpah. Ya kan? Oke. Nanti lihat ayat-ayatnya ya, kata-kata yamin.
Silakan lihat sendiri nanti kumpulan ayat-ayatnya. Oke, kata yamin dalam Al-Quran misalkan. Oke. Kalau kata-kata al, pakai al-yamin, ashabul shimal, ashabul yamin. Itu pakai alif lam ma'rifah, itu masih menunjukkan etimologi. Ya. Kalau bi yaminika, ya Musa. Oke. Pakai kaf, tapi juga huruf jar sebelumnya, itu juga makna terminologi. Mana etimologi. Tetapi ketika ada kata malakat, ya, tidak ada kata binya, langsung yaminuka. Coba lihat kata Al-Quran. Nah, inilah yang menunjukkan sumpah dalam aspek terminologi. Nah, jadi itu nanti melihat penggunaan kata sumpah dalam Al-Quran. Sebentar kita lagi lihat konotasinya. Bermakna positif, bermakna negatif, bermakna apa, dan sebagainya. Baru kita lihat cara penggunaannya. Sementara kalau aiman, semua kata-kata aiman, baik pakai kum, atau aiman pakai hum atau him, itu 100% semuanya menunjukkan al-yamin makna terminologi. Al-yamin makna terminologi. Begitu caranya. Begitu caranya. Yahlifun juga begitu. Cari sendiri. Lama lagi kalau kita lihat. Yahlifun. Coba lihat. Yahlifun berapa kali. Begitu caranya. Dikumpulkan. Kemudian apa lagi? Qasam. Dikumpulkan. Dikumpulkan. Oke ya. Oke. Pertanyaan kedua. Lihat lagi dalam bentuknya. Aiman itu tadi mufrad. Berarti isim. Apakah ada dalam Al-Quran yamin atau aiman dalam bentuk fi'il? Jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak ada. Hemat sependek pengetahuan saya tidak ada. Dalam bentuk fi'il. Kemudian yang serupa dengannya, hilf. Kata hilf dalam Al-Quran juga tidak ada dalam bentuk isim. Yang ada dalam bentuk fi'il. Berarti saling melengkapi. Kalau yamin dalam Al-Quran dalam bentuk isim, baik isim mufrad atau maupun jamak, tidak ada musannanya. Kalau hilf dalam Al-Quran tidak ada isimnya, tetapi ada dalam bentuk fi'ilnya. Rata-rata itu belum bentuk fi'il mudhari. Dan satu kali atau beberapa kali itu, satu atau dua kali saja mungkin dalam Al-Quran itu dalam bentuk fi'il madhi. Halaftum. Bima halaftum. Itu cuma satu kali dua kali itu. Ya, Oke. Berarti sedikit sekali jumlahnya. Yang banyak fi'il mudhari. Yahlifun atau pakai wa yahlifun. Oke. Berarti kalau begitu coba lihat penggunaannya qasam dengan yahlifun, Al-Quran sendiri membedakan. Ya. Bagaimana dengan sorry, bukan qasam. Yamin dengan yahlifun atau hilf itu beda. Bagaimana lagi dengan kata qasam dalam Al-Quran? Wa qasamu. Ada qasam, wa qasamu, ada juga la uqsimu, ada pakai la, ada tidak, dan seterusnya. Bagaimana penggunaannya? Ya. Qasam itu bisa dalam bentuk isim, bisa dalam bentuk fi'il. Jadi kalau tadi aiman itu cuma isim ya. Yahlifun itu cuma fi'il. Mengapa? Ini sudah masuk ini. Kenapa temanya Ustaz Zainal ini qasam atau aqsamul Quran? Kenapa bukan aimanul Quran? Atau hilf dalam Al-Quran? Kenapa bukan? Oh, ternyata qasam ini lebih luas cakupannya karena qasam dalam Al-Quran ada dalam bentuk isim, ada dalam bentuk fi'il, bahkan perwakilan dari fi'il dalam bentuk huruf. Ya kan itu tadi dikatakan wa atau ta atau cuma la amruk. Ya kan? Itulah berarti cuma dalam bentuk huruf. Bukan, ini kan ingat ya, al-kalimah itu ada 3. Isim, fi'il, dan harf. Qasam ada semua. Kata qasam dalam Al-Quran itu semua. Isim ada, fi'il ada, harf ada. Bagaimana tadi kita bandingkan dengan yamin? Tidak ada mentomi harufnya. Fi'ilnya tidak ada, cuma isim. Harf cuma 1, fi'il. Kalau qasam 3 in 1. Jadi
Kalau al-kalimah itu tatarakkabu atau tatakawwanu ala terdiri atas tiga isim, fi'il dan harf, maka kata qasam dalam Al-Quran tiga-tiganya ada. Makanya karena sangat luas dan mewakili dan seterusnya, mata kuliah kita sekarang adalah aqsamul Quran, bukan aiman, bukan hifz dan sebagainya. Nah, di situ dilihat itu. Ya, bukan saya berkata ini, coba lihat saja, bandingkan semua, ya. Jadi lihat saja, kumpulkan itu kata-kata aiman dan sebagainya. Ini yang kita katakan, beginilah nanti cara kerja kita sebagai mahasiswa tafsir atau di bidang tafsir, cara pola pikir kita. Oke, menurut ulama, oke, benar. Menurut hadis, cocok sekali. Tetapi karena kita latar belakang tafsir, oke, sebelum kita gunakan dulu hadis, sebelum juga kita mengutip pendapat-pendapat ulama At-Tabari, Imam Syafi'i, Al-Ghazali dan sebagainya dan al lainnya, kita lihat dulu, biarkan Al-Qur'an menjelaskan dirinya sendiri. Oke, ini pendapat ustaz ini, pendapat kiai ini, pendapat profesor ini. Oke, bagus semua itu, bagus. Ya kan? Tetapi lihat dulu Al-Qur'an menjelaskan dirinya sendiri, ya. Oke, menjelaskan dirinya sendiri. Oke, Ustaz Guntur ada, Hilf Yamin, Afdal cuma dua, kalau Ustaz Qasam Hikmawan satu, dan seterusnya. Oke, dilihat itu contoh-contohnya, ya. Kita nanti lihat. Kemudian lihat lagi konotasinya, makna positif, makna negatif. Tadi makna etimologi atau makna terminologi, ya. Oke, kalau yahlifuna itu semua terminologi saya lihat, semua terminologi. Yahlifuna. Ya, kalau aiman semua juga terminologi. Tapi kalau dalam bentuk mufrad bisa etimologi, bisa terminologi. Kalau qasam dalam Al-Quran itu bisa juga dalam bentuk terminologi. Coba lihat. Sekarang konotasinya, positifkah sumpah ini atau negatifkah sumpah ini? Sebentar lagi kita lihat pelakunya yang bersumpah, Allahkah yang bersumpah atau manusia atau makhluk yang bersumpah. Nanti saya lihat sedikit-sedikit lagi. Kita pelan-pelan. Yang pertama, positif atau negatif? Kalau qasam dalam Al-Quran, ya, sebagaimana judul makalah ini, itu konotasinya bisa dua. Bisa qasamnya positif, bisa qasamnya negatif. Misalkan yang positif, la uqsimu. Apakah surah Al-Balad atau surah Al-Qiyamah dan seterusnya. Oke? Sementara negatif, bisa negatif. Ini, coba ini. Wa qasamu billahi jahda aiman. Ini negatif. Ini ciri-ciri negatif ini. Ini rata-rata orang jadi orang kafir, orang munafik, orang musyrik itu juga mungkin bersumpah. Iya kan? Bahkan dia gentol bersumpah apa ya begitu kan? Oh, ingat, orang munafik itu selalu bersumpah. Sedikit-sedikit berkata bersumpah, sedikit berkata. Kenapa? Betul, tidak dipercayai orang munafik. Orang beriman itu tak usah banyak bersumpah. Namanya orang beriman, ya ketika kita berkata, kita benar. Beda kalau orang munafik, ketika dia berkata, dia dusta. Ya kan? Berkhianat. Ya kan? Ingkar dan sebagainya. Oke. Maka ciri-ciri orang munafik sedikit-sedikit bersumpah. Kalau kita orang beriman, orang bertakwa insya Allah, cuma sedikit disumpahnya. Ya kan, hal-hal yang sangat urgent. Oke. Berarti kalau qasam bisa konotasi positif, bisa konotasi negatif. Bisa yang bersumpah Allah, bisa yang bersumpah orang beriman, atau bisa yang bersumpah bukan orang beriman. Orang taat atau orang durhaka. Kita lihat aiman. Aiman. Baik aiman dalam bentuk ini jamak maupun yamin dalam bentuk mufrad. Ternyata konotasinya itu negatif. Semuanya negatif. Apakah negatif itu karena tidak baik atau tidak disukai? Yang penting negatif. Contoh, ma malakat aimanukum. Itu konotasi yang negatif. Karena yang dimaksud itu adalah budak. Budak kan sudah bersumpah, saya miliknya ini, sudah disumpah kau miliknya si ini. Ya kan? Betul dia bersumpah, tetapi perbudakan, sumpah untuk perbudakan itu tidak disukai. Tidak disukai. Ya kan? Tidak disukai oleh Allah. Ini juga. Jahda aimanihim. Ya kan? Dia bersungguh-sungguh dengan sumpahnya. Tetapi sumpah negatif. Ya kan? Gentol. Mungkin dia mengucapkan demi ini. Tetapi ya begitu. Berarti aiman konotasinya negatif. Yahlifun. Yahlifun juga konotasinya negatif.
Nanti lihat ayat-ayat tentang yahlifun. Wa yahlifuna billahi ma qalu kalimatul kuf kalimatul kuf. Kufre kuf. Jadi wa kafaru ba'da. Nah, itu. Itu tentang itu. Sementara kalau qasam dalam Al-Qur'an lagi-lagi bisa positif, bisa negatif. Kalau yang dua sebelumnya semua konotasinya negatif. Adapun bagaimana penggunaannya pada masa jahiliyah, oke lah, ya. Oke, yamin atau hib itu berumum, umum mungkin ya. Sekedar mengangkat tangan, bersumpah atau apa. Tetapi kita lihat penggunaan Al-Quran, itu beda. Ya, jadi kita harus lihat dulu bagaimana ayat-ayat Al-Quran tentang ini. Coba nanti juga begini contoh. Kalau kita lihat kata-kata sholat, misalkan yusalluna atau yuqimunas sholat. Anda dalam Al-Quran, coba lihat baik-baik. Kata-kata sholat. Sholat secara etimologi doa. Sholat secara terminologi itu. Allahu Akbar. Diawali, diakhiri dengan salam ya. Yang kita lakukan. Subuh, duhur, asar, sholat sunnah, dan sebagainya. Bagaimana penggunaannya? Coba lihat nanti. Oh ternyata kalau Al-Quran, kata sholat itu dalam bentuk fi'il, itu etimologi. Wasalli alaihim inna sholataka. Ya kan? Salli alaihim. Sholataka. Salli. Oh, dalam bentuk fi'il. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna. Berarti sholat. Yusalluna berarti mendoakan, bukan bahwa sholat ke Allah. Malaikat juga sholat ke Allah. Oh, oke. Tetapi kalau dalam bentuk fi'il, dan fi'ilnya itu misalkan ada alif lam ma'rifahnya. Ya kan? Alif lam ma'rifahnya. Seperti akimi atau akimus sholat. Oh, berarti makna sholat terminologi. Kecuali dia dalam bentuk ma'rifat tetapi ada huruf domir tidak di setelahnya, sholataka, inna sholataka. Ya kan, inna sholataka. Itu, oh berarti ini juga bisa dalam bentuk makna etimologi. Tetapi kalau dalam bentuk isim tapi dalam bentuk alif lam, oh sholat dalam Al-Quran makna terminologi yang dimaksud aqimis sholat. Jadi dirikan sholat. Jadi sholat yang dimaksud terminologi, bukan dirikan sholat ya sekedar dirikan berdoa, ya kan? Jadi kita mau ini teman-teman ustaz ini semua ustazah ada? Oh enggak ada. Enggak ada ustazah di sini. Ustaz ini dalam nanti melihat ayat-ayat amsal, nanti ayat-ayat berikutnya, pembahasan berikutnya, coba lihat kalau kita bahas studi Al-Quran, betul-betul contoh-contohnya. Sebelum melihat pendapat-pendapat ulama yang ada, lihat lagi konotasi-konotasi yang ada di dalam Al-Quran ya, dan seterusnya. Ada mungkin pertanyaan dulu sebelum kita lanjut dulu. Ustaz Aiman, Qasam, Yusril, sudah ada. Ada mungkin pertanyaan? Jadi langkah pertama ini kumpulkan ayatnya. Pengumpulan ayat. Kemudian ketika Anda mau kumpulkan ayat, metode apa yang Anda gunakan? Ini sama pula kerja dalam membuat tesis nanti. Mengumpulkan data. Bagaimana metode pengumpulan data Anda? Setelah dikumpulkan ayat seperti ini, banyak sekali nih ayat yang disampaikan oleh Ustaz Gampang. Tapi bagaimana caranya mengelola? Ada lagi teknik mengelola data. Itu tadi, dikumpulkan, dikategorikan, dilihat yang mana mufrad, yang mana musanna, yang mana jama, yang mana ma'rifah, yang mana nakira, yang mana isim, yang mana fi'il, yang mana bahkan dalam bentuk harf dan sebagainya. Konotasinya bisa negatif, konotasinya bisa positif, apalagi ya kan? Dan seterusnya. Lihat lagi subjeknya. Kalau ini bersumpah qasam, ini siapa subjeknya? Kalau yamin siapa subjeknya? Oh, itu banyak. Ya, ya. Bisa dilihat itu. Akhir semester 1 ini sudah bisa ajukan judul, ya. Kemudian apalagi kalau semester 2 saya minta ajukan pakai judul. Paling lambat ajukan judul awal semester 2, paling lambat itu. Kenapa? Supaya cepat selesai. Siapa tahu materi-materi tentang studi Al-Quran ini bisa kita teliti. Tetapi jangkit judul tak qasam atau kemarin amsal. Ya, judul tak itu harus lebih detail, lebih dalam. Contoh, tadi dikatakan
apa yang Allah sumpahkan pasti berkaitan dengan apa yang disumpahkan. Muqsam bihi, muqsaman alaihi itu pasti berhubungan. Contoh, laqad khalaqnal insana fi, oke. Tentang ahsan taqwim itu manusia itu berhubungan dengan atin, berhubungan dengan zaitun, apalagi waturi sinin, wahadal baladil, dan seterusnya. Berarti pasti ada hubungannya. Nah, siapa tahu Anda bisa mengambil judul relevansi muqsam bihi dan muqsam alaihi dalam Al-Quran. Ya, berarti ada hubungan. Misalkan Anda ambil kalau satu Al-Quran itu pasti lama itu. Juz Ammah. Nah, Juz Ammah itu banyak sekali qasam dalam Al-Quran itu. Ya kan? Qasam dalam Al-Quran. Mungkin ambil Juz Ammah saja. Atau satu juz atau satu surah saja. Ya, dan seterusnya. Atau beberapa surah. Tentu ada alasan kenapa mengambil juz amma atau mengambil juz 29 tabarak dan seterusnya. Oh itu. Ya kan? Dan seterusnya. Atau kemarin amsal. Kolerasi antara ini dan sebagainya itu boleh saja dibahas itu, ya kan? Kisah-kisah Al-Quran, boleh saja dibahas ya. Tapi ingat, pembahasan kita jangan terlalu umum karena kita sudah pasca. Kemudian pembahasan kita jangan sudah ada dibahas satu kali atau bahkan sudah banyak kali dibahas oleh orang lain. Kalau sudah dibahas orang-orang lain, buat apa kita teliti double-double? Ya kan, apa sumbangsi kita kalau sudah dibahas orang lain? Berarti kesimpulannya sama dong. Ya, tapi kalau beda, nah itulah ya. Jadi ajukan ke judul. Coba kok Keti, kau Abdal, coba kau ajukan judul cepat. Ya, cara ajukan judulnya betul. Sekarang saya sudah di hadis. Tetapi dalam prakteknya itu, oke, bisa ke Ustaz Sodik langsung. Tapi dalam prakteknya saya lihat tetap juga pasti Ustaz Sodik itu biasa bertanya atau biasa menyuruh saya juga bahwa bagaimana ini Irham sudah dibahas atau belum, pasti melalui catatan-catatan saya juga biasa ya. Saya harus teliti, saya harus kaji, saya harus telusuri bahwa penelitian Anda ini sudah dibahas atau belum ya. Dan seterusnya. Itu tentang kosam. Masih ada yang ingin bertanya dulu? Ustaz Gampan juga mungkin mau komentar atau bagaimana? Masih panjang materi kita ini, masih panjang. Waktu kita juga ya masih terbatas nih. Tapi kalau ada bertanya sebelum kita melangkah subtema berikutnya, ada mungkin cukup? Kalau cukup saya tambah lagi sedikit ini. Tapi kalau ada yang bertanya, silakan. Ustaz Guntur. Ya. Ada orangnya Ustaz Guntur ini. Siapa tahu bukan dia cerita. Ada juga. Atau mati lampu di Sudiang. Ustaz, kalau misalnya menunjukkan judul dari misalnya berjus begitu bagaimana, Ustaz? Dan banyak boleh tapi dengan alasan. Misalnya kan banyak satu jus itu ada mana-mana judul-judulnya, satu jus itu full di boleh tapi ingat ada alasan Anda. Yang pertama mungkin kalau ada diambil misalkan apa kemarin itu awal tahun atau tahun lalu itu ada yang mengajukan judul tentang, tapi sudah selesai sekarang, tentang apa, al-amru wan nahyu fil Quran. Pada mulanya diajukan judul juz amma. Juz amma. Mohon maaf kalau juz amma sudah banyak yang bahas ini. Ya, sudah beberapa kali. Tapi kajian Anda al-amru wan nahyu itu bagus. Banyak. Silakan cari. Surah apa atau juz berapa. Tapi ingat dengan alasan. Datang lagi berikutnya. Oh, juz 29 mau saya bahas, Ustaz. Kenapa? Juz 29 dan juz 30 itu mirip-mirip. Kajiannya banyak. Seperti juz amma itu nuansa-nuansa balaghahnya banyak. Ayat-ayat makkiyah banyak. Ayat-ayat makkiyah itu cenderung aspek balaghahnya itu lebih di atas daripada madaniyah, walaupun Madaniyah juga tidak kalah aspek balaghahnya, aspek nahyu wal amrunya. Oke. Kemudian ini juga juz 29 Ustaz belum dibahas dan tidak kalah banyak juga ayat-ayatnya tentang ini. Ini alasan saya. Oke, kalau begitu terima. Dan alhamdulillah beberapa bulan yang lalu atas nama Sahabat Muhammad Salam dia sudah selesai. Dia sudah bisa mempertanggungjawabkan tesisnya. Berarti ada alasannya. Ada alasannya sebentar ya. Kenapa Anda ambil ini? Yang pertama mungkin belum dibahas. Yang kedua menarik dibahas. Atau banyak ayat-ayatnya. Kalau cuma satu ayatnya tak usah. Satu itu satu gitu. Misalkan surah ini diambil. Tetapi qasamnya cuma satu. Buat apa kita teliti kalau satu?
Tapi ini tadi bervariasi, Ustaz. Juz 29 ke juz 28 Anda ambil karena ada situ qasam, ada itu kata hilf, ada itu misalkan kata-kata yamin atau aiman. Oh, ini menarik dikaji, Ustaz. Banyak, ada banyak variasinya, banyak macam-macamnya sehingga kita bisa teliti lebih dalam. Oke, bisa diterima. Tetapi kalau cuma dangkal, apa bedanya dengan S1 ya? Jadi ingat Ustaz Guntur, pas sediakan alasannya. Ya, kalau Anda teliti tentang kajian pustaka, ada data-data Anda. Sediakan alasan Anda dengan data-data. Kalau Anda kajian lapangan, misalkan Ustaz Zainal ini mau meneliti di Pondok Pesantren Al-Imam Asim, itu boleh. Alasannya sebenarnya itu kalau kita kajian lapangan ada dua. Alasan akademik dengan alasan non-akademik. Ya kan? Alasan non-akademik, oke. Kita mengap di situ, dekat rumah tak di situ, kita tinggal di situ. Itu kan alasan non-akademik. Seperti kemarin Ustaz Hizin ambilkan penelitian tentang di Tidung Mariolo, kampus 1. Alasan non-akademiknya, ya itu, karena beliau tinggal di situ. Beliau pembina di situ, oke. Tapi harus di dalam penelitian ada alasan akademik. Kenapa pesantren ini? Kenapa lokasi ini diambil? Apa alasan akademiknya? Ah, itu pasti ada alasan akademiknya ya. Dan seterusnya. Anda juga ambil juz amma, oke, mudah dibahas. Apa itu non akademik itu kalau mau dibahas? Ya, semua mudah dibahas, oke. Tapi apa alasan akademik? Nah, yang ilmiah. Ustaz Guntur pilih surah ini atau beberapa surah ini, pilih juz ini atau beberapa juz ini. Harus ada alasannya, ya. Harus ada alasan ilmiah atau akademik sehingga layak dipertimbangkan judul Anda diterima dalam ruang lingkup penelitian itu. Baik kajian lapangan atau kajian pustaka. Oke. Masih ada lagi? Masih ada lagi mungkin? Ah, Oke. Kalau tidak ada, kita lihat lagi. Kenapa Allah itu bersumpah? Tadi sudah dijelaskan. Oke. Sudah bisa diterima. Sebelum kita jelaskan, coba lihat. Ada tingkatan, saya tulis di kolom chat, ada tingkatan bahasa Al-Quran. Ada tingkatan bahasa Al-Quran. Ya, ada tingkatan. 4 atau 5. Sebentar saya lihat. Ya, oke. Yang pertama, di level pertama, kata apapun yang terulang, kata apapun yang disebutkan oleh Al-Quran, level pertama itu menunjukkan sesuatu yang penting. Walaupun hanya disebut satu kali. Coba, karena ini jurusan Al-Quran ini. Coba bantu saya. Kata yang hanya tertulis dalam Al-Quran, disebut dalam Al-Quran cuma satu kali. Kata apa? Bagaimana? Yusril? Hikmawan? Yang cuma satu kali terulang dalam Al-Quran. Kata apa itu? Ada beberapa kata, Ji. Beberapa kata. Coba. Kalau kita bilang kata Qadir, banyak itu. Sami' banyak. Apa Ustaz gampang? Apa? Ar-Rumman. 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 Coba satu. Kata Ustaz Guntur yang cuma satu kata terulang dalam Al-Quran itu Ar-Rumman. Hasil penelitian saya kalau Ar-Rumman itu 3 kali. 3 kali. Ya. 3 kali terulang itu kata Ar-Rumman. Salah. Waz-zaituna war-rummana mushtabihan wa ghairah. Oke, 1. Belum lagi surah Al-Taiman itu sama. War-rumman mutasyabih 3 kali. Mirip-mirip ayatnya semua itu. Kemudian ada juga surah Rahman, surah Rahman. Fihi ma faqihatu wa nakhlu wa rumman, ya wa rumman. Oke, tiga kali gitu. Hai, berarti salah. Qawlan Wa layyinan. rumman salah. Hah? Qawlan layyinan. Apa? Lail apa? Lail. Layyinan. Qawlan Layyinan. layyinan. Layyin. Kata-kata layyin. Oke, layyin. Oke, qaul layyinan. Oke. Oke. Kalau kaulan layinan mungkin satu kali. Betul, betul. Tapi kata layinnya ah oh, kata-kata lainnya bagaimana? Layinan. Oke. Mungkin satu kali. Oke, layin.
Oke. Memungkinkan satu kali. Oke, bagus. Nah, di antaranya juga itu adalah misalkan kata Quraisy. Li'ilafi li'ilafi Quraisy. Itu satu kali itu. Itu menunjukkan sesuatu yang penting atau dhiza, ismatun dhiza. Ya, oke, itu satu kali dalam Al-Qur'an. Berarti kalau ada yang tertulis dalam Al-Qur'an walaupun satu kali itu berarti penting. Li'ilafi Quraisy. Quraisy itu penting. Kenapa bukan Makassar? Kenapa bukan Jawa? Li'ilafi Jawa, li'ilafi apa? Li'ilafi Bugis, li'ilafi apa? Tidak, Quraisy yang penting. Li'ilafi Arab, li'ilafi Kanada, Amerika, tidak. Dalam Al-Quran berarti Quraisy itu penting. Satu kali. Oke, level kedua. Mari kita lihat sebentar bagaimana posisinya Qasam. Sudah azan ini. Sedikit lagi. Level kedua bagaimana? Ketika terulang dalam Al-Quran. Jadi kata tersebut diulang-ulang. Berarti itu menunjukkan bukan hanya penting. Tapi Allah tingkatkan urgensinya, manfaatnya mungkin lebih banyak, itu sangat penting. Contoh dalam surah Rahman itu lebih 30 kali itu. Fabi ayyi ala, nah itu beberapa kali. Berarti itu sangat penting itu, ya. Dan seterusnya. Ada 4 sampai 5 level itu bahasa Al-Qur'an dan bahasa tertinggi adalah bahasa sumpah. Bahasa tertinggi adalah bahasa sumpah. Ketika sudah tidak dipercayai level 1, level 2, level 3, level 4. Nah, level kelima ketika sudah tidak dipercayai orang kafir, orang munafik, orang musyrik tidak mau mendengar, sudah diulang-ulang, sudah dikasih begini, dia mengulang apa boleh buat. Kita bersumpah. Kalau begitu tidak bersumpah, tidak dengar, apa boleh buat. Wajar sekali kalau orang-orang seperti mereka dikasih masuk neraka, nauzubillah. Karena sudah beberapa kali metode Allah dengan cara bahasanya berbeda dan berapa levelnya, berbeda tingkatan dan seterusnya. Oh, masih tidak mendengar. Subhanallah. Oke. Sudah deh. Jam 12 nih, sudah azan juga. Oke. Dan seterusnya. Mungkin tidak apa-apa itu. Adakah pelajaran tetap pagi? Coba tidak pelajaran tetap pagi, bisa kita percepat 9.30 atau 9.45 ya. Tapi tidak apa-apa. Oke, cukup pas sudah lewat 1 menit. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan seterusnya. Nantilah kita bahas. Nah, ada pun yang lain belum kita bahas, cari sendiri. Kalau anak pasca itu belajar sendiri gitu, ya kan? Siswa saja belajar sendiri. Ini mahasiswa. Belum lagi mahasiswanya bukan lagi satu, sudah S2. Berarti sudah belajar otodidak ini kalau begini. Sudah calon-calon mujtahid semua ini ya. Oke, dan seterusnya. Terima kasih, kita bertemu karena Allah. Dan tentunya kita juga berpisah Allah. Saksikan episode berikutnya mata kuliah studi Al-Quran masih bersama saya Muhammad Irham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Mohon syukur maaf Ustaz, Ustaz. saya lewat 1 menit ini. Oke, sama-sama. Iya, iya. Iya, oke.